Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan ayat ikhwah, kita masuk hadis ke-218. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litanhakunna al-asabi'a bit-tuhur aw litanhakunna an-nar. Rawahu Tabrani fil Awsat marfu'an wa waqafahu fil Kabir ala Ibn Mas'ud bi isnadin hasan, wallahu a'lam. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencuci jari jemari saat ia berwudu, atau api neraka akan melalapnya. Dikutip Tabrani dan dalam Al-Awsat, dan ia menyatakan bahwasannya hadis ini mauquf dari perkataan Ibnu Mas'ud dan sanadnya hasan. Wa fi riwayatillah fil Kabir mauqufah, dan dalam kitab Al-Mujam Al-Kabir Imam At-Tabrani meriwayatkan juga secara mauquf. Ia berkata, khalil asabi al-khams la yahshuha Allahun nar. Hendaklah kalian selai jari jemari kalian yang 5 itu, jangan sampai Allah membakarnya dengan api neraka. Di sini menunjukkan akal Islam perintah untuk betul-betul memperhatikan masalah mencuci jari jemari, karena banyak yang lalai dalam masalah ini, Pak. Dan sudah pernah kita sebutkan tentang ikhtilaf para ulama, apakah menyela-nyelai jari jemari itu hukumnya wajib atau sunnah. Pendapat yang sahih adalah dilihat keadaannya, ya. Kalau orang yang gemuk, dimana kalau tidak disela-selai menyebabkan air tidak sampai, maka wajib dia untuk menyela-nyelainya. Tapi kalau orangnya kurus, ya, dimana air juga sampai tanpa harus disela-selai, maka ini tidak wajib. Hadis berikutnya 219. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi wa qala wailun lil aqabi minan nar. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang tidak mencuci 2 tumitnya. Maka beliau bersabda, celaka tumit-tumit itu dari api neraka. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, anna Abu Hurairah ra'a qauman yatawadda'una min al-mithhar. Fa qala asbighul wudu fa inni sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar atau wailun lil araqibi minan nar. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah mukhtasara. Wa rawat Tirmidzi anhu wailun lil aqabi minan nar.
Bahwasanya ya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, Abu Hurairah melihat suatu kaum yang berwudu dari tempat bersuci. Lalu Abu Hurairah berkata, sempurnakan wudu kalian, karena aku mendengar Abul Qasim itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka tumit-tumit dari api neraka. Iya, dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan Nasai dan Ibnu Majah secara ringkas. Dan Tirmidzi meriwayatkan, wailul lil ahlil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Summa kemudian dia berkata, waqad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, wailun lil aqabi wa butunil aqdami minan nar, celaka tumit-tumit dan perut kaki dari api neraka. Berkata Al-Hafidz Al-Mundhiri, wa hadzal hadits alladhi asyara ilaihi Tirmidzi rawahu Tabrani fil Kabir wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi min hadits Abdullah bin Harith Ibn Juz al-Zubaydi marfu'an wa rawahu Ahmad mauqufan alaihi. Hadis yang diisyaratkan oleh Imam At-Tirmidzi itu diriwayatkan oleh At-Tabrani juga dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Ibnu Khuzaimah juga dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Al-Harith Az-Zubaydi secara marfu', dan Imam Ahmad meriwayatkannya secara mauquf. Hadis ini tadinya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab ya Takhrij Mishkah Al-Masabih. Kemudian setelah itu Imam Syekh Al-Albani rahimahullah mendapatkan beberapa jalan yang menguatkannya, sehingga beliau ya mengatakan bahwa hadis ini bukan hadis ini, hadis setelahnya nanti ya insyaallah. Di sini asalnya Pak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Asalnya ada Sahih Bukhari dan Muslim. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW melihat para sahabat mereka berwudu dan tumit-tumitnya ya tidak terkena air, dan sebagian mereka hanya mengusap kaki saja. Maka kemudian Rasulullah SAW ya berteriak dengan suara yang paling keras, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Ya, hadis ini akan Islam kita ambil faidah yang pertama, wujubu ghuslir rijlaini fil wudu, wajibnya mencuci dua kaki dalam wudu apabila tidak menggunakan khuf. Ya. Dan hadis ini bantahan terhadap orang-orang Syiah, di mana orang-orang Syiah punya pendapat atau keyakinan bahwa kaki itu cukup dihapus saja, diusap, walaupun tidak menggunakan khuf atau kaos kaki. Mereka berhujjah dengan salah satu qiraat. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ada qiraat menyebutkan begitu. Ya, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulikum, dan kaki-kaki kalian. Sehingga kata mereka ini menunjukkan bahwa kaki itu hendaknya diusap. Akan tetapi Ahlussunnah wal Jamaah membantah dengan hadis ini diantaranya. Ya, kenapa? Karena hadis ini
Nabi SAW melihat para sahabat ketika berwudu dan tidak menggunakan khuf, mereka mengusap kakinya dan tidak mencucinya. Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka. Iya, berarti itu menunjukkan akal Islam bahwa mengusap dua kaki itu kalau menggunakan apa? Khuf atau kaos kaki. Dan itulah yang dimaksud dalam qiraat wamsahu biwujuhikum wa arjulikum biru'usikum wa arjulikum. Usaplah kepala kalian dan apa? Kaki kalian. Yang dimaksud dengan usap kaki di situ yaitu kalau menggunakan apa? Khuf. Adapun kalau tidak menggunakan khuf, maka pada waktu wajib mencucinya. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, wujubu ta'mimi a'dha'il wudu' bil ghusl. Wajibnya mencuci anggota wudu itu secara rata, ya, secara sempurna. Wadzalika bi isalil ma'i ila jami'i ajza'i a'dha'il wudu'. Itu dengan menyampaikan air ke seluruh bagian dari anggota wudu. Ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Maka kalau misalnya ada orang yang setelah wudu lalu kemudian dia sholat, ternyata dia melihat kok ada di kakinya sebesar kuku belum tercuci. Apa yang terjadi, Pak? Tidak sah wudunya. Sebagaimana disebut dalam hadis dari Abu Daud, ya, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sedang sholat, sementara di kakinya itu ada sebesar dirham yang belum terkena air. Fa'amarahu an yu'idal wudu was sholat. Maka Rasulullah SAW menyuruh laki-laki ini untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya. Syafaqatun Nabi SAW ala ashabi. Kasih sayang Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya, dengan cara apa? Mengingatkan mereka dan memberikan kepada mereka bimbingan. Makanya orang antum kalau sayang sama orang yang bodoh, caranya dengan apa, Pak? Ajarkan. Kalau antum sayang sama teman dan ternyata teman antum jatuh kepada kesalahan, caranya gimana, Pak? Antum biarkan? Kalau antum biarkan ia di atas kesalahan, itu namanya antum gak sayang, Pak. Antum justru ingin supaya dia masuk ke dalam api neraka. Maka kalau kita sayang sama teman kita yang jatuh kepada kesalahan, ingatkan, nasihati dia. Ya. Faedah selanjutnya, hifzus sahabah ala ada'is salat wa adami ta'khiriha an waqtiha. Semangat para sahabat, ya, untuk melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya dan tidak mengakhir-akhirkannya. Karena dalam riwayat Bukhari demikian, ya, para sahabat waktu itu dalam safar, dalam keadaan mereka sangat lelah, kecapean, tapi mereka bersungguh-sungguh tetap untuk melaksanakan sholat di awal waktunya. Islam, ya. Faedah selanjutnya akal Islam, hirsun Nabi SAW ala ta'limi ashabi wa bayanil hukmi syar'ihi inda hajatihim ilaiha wa adami sukutihi sallallahu alaihi wasallam alil khata. Nabi SAW sangat semangat mengajarkan para sahabatnya tentang ilmu agama, tentang hukum-hukum syariat. Ya. Dan Nabi tidak diam dari kesalahan mereka. Nabi tidak mungkin diam dari kesalahan. Makanya diamnya Nabi itu hujah, bukan hujah. Ya. Kalau Nabi diam, itu artinya apa, Pak? Artinya setuju. Artinya hukumnya mubah, boleh.
Makanya Khalid bin Al-Walid pernah makan daging dhab di hadapan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW diam aja, beliau tidak melarang, tidak memerintah. Sehingga Khalid berhujjah dengan perbuatan Nabi itu bahwa itu hukumnya apa? Boleh. Iya. Karena Nabi tidak mungkin mendiamkan kesalahan, itu tidak mungkin. Itu Nabi maksum dari perbuatan tersebut. Iya. Faedah selanjutnya akhul Islam, Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam sahihnya dan memberikan bab man rafa'a sautahu bil ilm, itu mengangkat suara untuk menyampaikan ilmu. Artinya boleh, nggak masalah. Walaupun di masjid. Nah, itu pengecualian Pak dari sabda Nabi SAW, iyakum wahai syatil aswaq fil masajid, jauhi oleh kalian suara-suara gaduh di masjid. Dikecualikan darinya yaitu dalam rangka mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam, saudaraku seiman, tadhkirul muslim bidarurati tahrim muwafaqati syariah. Pentingnya kita mengingatkan kaum muslimin untuk supaya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh ibadah, dalam cara wudhu, cara sholat, itu penting akhwat Islam. Ya, ketika kita melihat kesalahan kaum muslimin dalam tata cara ibadah, jangan diam, jelas. Walaupun konsekuensinya ya kita misalnya dimusuhi dan yang lainnya, nggak masalah. Karena menyampaikan kebenaran, ya, dan meluruskan kesalahan itu wajib atas setiap orang yang punya ilmu. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Abdullah bin Amr anna Rasulullah SAW ra'a qauman wa aqabuhum talur. Wa qala wailun lil aqabi minan nar asbighul wudu. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat suatu kaum di mana tumit-tumit mereka kelihatan belum terkena air wudu. Maka beliau bersabda, wail, celaka untuk tumit-tumit dari api neraka. Asbighul wudu, sempurnakan wudu kalian. Dikutip Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, ya, dan ini adalah lafaz Abu Daud. Hadis tersebut sama dengan hadis sebelumnya. Hadis 222. Wa Nabi Rawh Al-Qula'i qala shalla bina Nabiullah SAW salatan faqara'a fiha bi suratir Rum falubbisa alaihi ba'duha faqala innama labbasa alaina syaitan al-qira'ata min ajli aqwamin ya'tuna as-salata bighayri wudu fa idza ataitumus salat fa ahsinul wudu. Abu Rawh Al-Qula'i berkata, wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami kami, ya, maka beliau pun membaca surat Ar-Rum. Falu bisa alaihi ba'duha, rupanya Nabi SAW samar pada beliau sebagian ayat-ayatnya, ya, artinya Nabi agak lupa sebagian ayat-ayat surat Ar-Rum. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya yang membuat samar kepada kami itu setan. Gara-gara ada beberapa orang yang mendatangi sholat dengan tanpa wudhu. Maka apabila kalian mendatangi sholat, maka hendaklah kalian memperbagus wudhu kalian. Dan dalam satu riwayat yang lain, fataraddada fi ayatin, ya, Nabi SAW merasa ragu
dalam beberapa ayat. Falamman saraf, ketika Nabi telah selesai sholat, beliau bersabda, inna bisa alaina al-Quran. Sesungguhnya tadi ya aku dijadikan ragu terhadap sebagian ayat Al-Quran itu. Ragu maksudnya agak-agak lupa gitu Pak. Anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu. Itu akibat ada beberapa orang di antara kalian yang sholat bersama kita dan dia tidak memperbagus wudunya. Faman syahidas sholah ma'ana falyuhsinil wudu. Maka siapa yang menyaksikan sholat bersama kami, maka hendaklah ia memperbagus wudunya. Ikut Imam Ahmad demikian. Ini yang saya maksud tadi. Syekh Albani tadinya mendhaifkan hadis ini, kemudian beliau mensahihkannya karena adanya jalan-jalan yang menguatkan. Iya. Hadis ini akan Islam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang ketika menyebutkan tentang faidah, kata beliau bahwa ini ada sebuah rahasia yang ajaib. Ya. Apa itu? Yaitu bahwa kesempurnaan sholat itu Pak, sangat berhubungan dengan wudhu. Seseorang kalau wudhunya itu sempurna, maka insya Allah sholatnya pun akan terpengaruh oleh wudhunya tersebut. Bahkan ya, bukan hanya buat orangnya, imam pun bisa terpengaruh. Kalau di antara makmum wudhunya nggak beres gitu Pak, itu berpengaruh kepada imam. Karena di situ sudah disebutkan bahwa Nabi SAW membaca surat apa? Ar-Rum. Nah, Nabi SAW membaca surat Ar-Rum, rupanya Nabi SAW ada beberapa ayat yang apa? Agak-agak lupa gitu. Lalu Nabi SAW menyebutkan sebabnya. Ya, rupanya sebabnya itu adalah ada beberapa orang dari makmum itu yang ternyata dia tidak memperbagus wudhunya. Subhanallah. Gara-gara itu berpengaruh kepada bacaan siapa? Imam. Iya. Walaupun terkadang bisa jadi bukan karena salah makmum, salah imam juga terkadang. Mungkin imamnya nggak murojaah, ya, atau memang lupa gitu. Tapi terkadang juga pengaruh daripada apa? Makmum, sehingga si imam menjadi ragu-ragu dalam membaca sebuah ayat. Ya, subhanallah, wakil Islam, saudaraku seiman. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya setelah menyebutkan hadis ini dan beliau menghasankannya, "Fadalla hadza ala anna ikmal at-taharah yusahhilul qiyam fil ibadah." Ini menunjukkan bahwa menyempurnakan bersuci yaitu wudu itu akan mempermudah seseorang untuk melaksanakan ibadah. Wa yu'inu ala itmamiha wa ikmaliha wal qiyam bi masyru'atiha, dan membantu untuk menyempurnakan ya ibadah tersebut. Makanya kita dianjurkan ketika kita baca Quran, sangat dianjurkan sebelum baca Quran untuk apa? Berwudu. Nah, di antara fungsi wudu itu apa? Membantu kita untuk menyempurnakan ibadah. Iya. Imam Ibnu Katsir juga berkata, wa fihi sirrun ajib wa naba'un gharib wa huwa annahu alaihi salatu wassalam ta'assara bi nuqsani wudu'i man itamma bihi. Padahal dzalika ala anna salatal ma'mum muta'alliqatun bi salatil imam. Hadis ini juga menunjukkan sesuatu yang ajaib, itu bahwa Nabi SAW terpengaruh oleh sebagian makmum yang wudunya kurang.
Maka ini menunjukkan, kata beliau, bahwa sholat makmum itu berhubungan dengan sholat apa? Imam. Ya. Allahu a'lam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, akhul Islam. Hadis 223. Wa an Rifa'ah bin Rafi' annahu kana jalisan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala innaha la tatimmu salatun li ahadin hatta yusbigha al-wudu'a kama amara Allah yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain wa yamsahu bi ra'sihi wa rijlihi ila al-ka'bayn wa rawahu Ibnu Majah bi isnadin jayyid. Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya ia pernah duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang sampai ia menyempurnakan wudunya persis seperti yang Allah perintahkan. Ia cuci wajahnya, ia cuci dua tangannya sampai siku-siku, dan ia usap kepalanya, dan ia cuci dua kakinya sampai mata kaki. Dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid. Di sini menunjukkan akan Islam, ya, bahwa kesempurnaan sholat seseorang itu sangat berhubungan dengan kesempurnaan apa? Wudu. Kalau wudunya tidak sempurna, sholatnya pun tidak sah. Ya. Maka dari itu kewajiban kita, Pak, sangat memperhatikan masalah apa? Bersuci, wudu. Penting sekali, makanya para ulama sebelum membahas kitab sholat, mereka membahas kitab apa dulu, Pak? Wudu. Pasti. Semua kitab fikih, ya, selalu membahas kitab wudu dulu sebelum kitab apa? Sholat. Sebelum membahas kitab wudu, mereka membahas dulu tentang kitab air. Tentang apa? Kitab air. Kenapa? Karena air itu alat untuk apa? Berwudu. Berarti penting sekali kita harus paham tentang fikih airnya. Air seperti apa yang boleh dijadikan apa? Wudu. Kapan air itu tidak boleh dijadikan apa? Wudu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan sah atau tidaknya wudu seseorang. Wajib kita mengkajinya, mempelajarinya. Baru setelah itu kita belajar bagaimana tata cara wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ketika kita tidak melaksanakan dan mempraktekkan, Pak, dan meninggalkan yang wajib, ini menyebabkan wudunya tidak sah. Akibatnya sholatnya pun tidak sah. Ya. Kita masuk ke bab selanjutnya, at-targhib fi kalimatin biquluhunna ba'dal wudu. Anjuran untuk mengucapkan kalimat-kalimat setelah selesai wudu. Ini ada doa yang sangat penting sekali yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 224. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighu al-wudu, thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ya, wa qala fayuhsinul wudu. Wa rawat Tirmidzi wa ka Abi Dawud wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Al-hadits wa tukullima fihi. Dari Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda,
Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian ia mengucapkan setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Ia boleh masuk ke surga dari pintu mana saja, silakan. Subhanallah. Dikutip Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan keduanya berkata lalu ia memperbagus wudunya. Dan Tirmidzi juga meriwayatkan sama dengan Abu Daud, namun dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan. Nabi mengucapkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang banyak bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bersuci. Ya. Dan ikhtilaf para ulama apakah tambahan Tirmidzi ini syadz ataukah mahfudz sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah condong kepada penghasanan. Ya, karena adanya syahid dari hadis Thauban. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan, akhi, dianjurkan setelah selesai berwudu mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa hikmahnya, Pak? Kenapa setelah wudu kita dianjurkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kata sebagian ulama, wudu itu kesucian untuk badan kita, dan 2 kalimat syahadat itu kesucian untuk hati kita. Maka setelah kita berwudu mensucikan badan kita, maka kita sucikan hati kita dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa dianjurkan membaca ini, Pak, sambil menghadap ke kiblat dan mengacungkan jari. Ya. Ibnu Qudamah mengatakan juga dianjurkan untuk melihat sambil melihat ke langit, namun tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Allahu a'lam. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, bahwa surga itu, pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada berapa? 8. Iya. Sedangkan tingkatan surga itu sangat banyak sekali, hanya Allah yang Maha Tahu. Hadis ini menunjukkan akhul Islam bahwa mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah berwudu menyebabkan kita boleh masuk surga dari 8 pintu surga yang kita mau. Terserah. Ya, karena disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari bahwa setiap penduduk surga itu nanti akan dipanggil dari pintunya masing-masing. Orang yang punya kelebihan dalam sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang punya kelebihan dalam saum puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu Rayyan. Orang yang punya kelebihan dalam misalnya jihad, dia akan dipanggil dari pintu apa? Jihad. Iya. Nah, ternyata mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah wudhu ini, kita boleh masuk dari pintu mana saja. Silakan. Ini luar biasa. Ini menunjukkan akan keistimewaan 2 kalimat apa? Syahadat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian disyariatkan setelahnya mengucapkan ini, Pak, Allahumma ja'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bertaubat, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bersuci. Masya Allah, ini doa yang agung, Pak. Iya, kita berharap supaya kita termasuk orang yang banyak bertaubat, dan keutamaan orang yang banyak bertaubat di sisi Allah, Masya Allah. Ya, betapa banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada hal itu, Pak. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat An-Nisa, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan suka bersuci. Masya Allah, dalam surat At-Taubah kalau nggak salah, ya, saya lupa. Nah, ini menunjukkan, ya, sifat ini merupakan sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 225. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-kahf kanat lahu nuran ila yaumil qiyamah min maqamihi ila Makkah, wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha thumma kharaja ad-dajjal lam yadurruhu, wa man tawadda'a faqala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba lahu fi raqqin thumma ju'ila fi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Rawahu Tabrani fil Awsat wa ruwatuhu ruwatus sahih wa lafdhu lahu, wa rawahu Nasa'i wa qala fi akhirih khutima 'alayha bi khatam fawudi'at tahta al-'arsy falam tuksar ila yaumil qiyamah. Wasawwaba waqfahu ala Abi Sa'id. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka itu akan menjadi cahaya untuknya nanti pada hari kiamat. Ya, ini lafaz yang sahih. Yang adapun dengan tambahan hari Jumat, malam Jumat, ini yang diperselisihkan. Apakah itu riwayat yang sahih ataukah itu riwayat yang syadz? Iya. Sebagian mengatakan bahwa itu riwayat yang syadz dan dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Sebagian mengatakan dari pendapat jumhur, yang pendapat jumhur ahli hadis dan ahli fiqih, bahwa tambahan hari Jumat itu tambahan yang sahih. Itu pendapat Ibnu Hajar, Syekh Albani, dan banyak lagi para ulama-ulama hadis. Iya, makanya mereka mensunnahkannya di hari Jumat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, astahibbu istihbaban syadidan, aku menyunnahkannya dengan sangat, itu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka ia akan menjadi cahaya untuknya pada sampai hari kiamat. Min maqami ila Makkah, dari tempatnya tersebut sampai ke Makkah. Artinya cahaya yang tersebut, ya, Allah berikan demikian. Dan siapa yang membaca 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi, ya, Syekh Albani berkata, kata-kata akhir surat Al-Kahfi ini syadz. Yang sahih awal surat Al-Kahfi. Kemudian keluar Dajjal, maka ia tidak akan dibahayakan oleh Dajjal. Iya. Dan siapa yang mengucapkan setelah berwudu
subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka akan dicatat lalu distempel, maka tidak akan pecah sampai hari kiamat. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.